Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pioners dimanapun berada, apa kabar semuanya ya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, lancar rezeki juga ya. Udah lama Mang Adun nggak masuk di sesi SIP ya, atau sekilas info Finetwork, yang mungkin dalam video ini akan menjadi SIP plus yang artinya itu durasinya kisaran 15 menit ke atas sudah ya. Karena seperti Mang Adun katakan, keteter Mang Adun akhir-akhir ini nampung informasi Finetwork ya, yang bukan cuma 1-2 tapi banyak banget. Tapi dalam video ini akan coba Mang Adun informasikan, walaupun tidak semua tapi banyak ya, Mang Adun katakan seperti itu. Dan khusus di info SIP itu ya, tentunya di video-video Mang Adun belum Mang Adun informasikan seperti itu ya. Jadi ini memang kumpulan informasi yang belum Mang Adun informasikan kepada pioners seperti itu ya. Dan lagi Mang Adun mau mengucapkan terima kasih ya kepada pioners, juga selamat atas pencapaiannya. Channel Mang Adun alhamdulillah sudah sampai di 1500 pertama subscribe ya. Tuh, dengan ya berbagai rintangan apapun ya, Mang Adun tidak berharap lebih, tapi Mang Adun ucapkan selamat ya. Kenapa Mang, kok bukannya orang kan banyaknya ya merasa ya alhamdulillah ya, memang Mang Adun alhamdulillah, cuman Mang Adun bisa sampai di titik ini gitu, merasa nggak sendirian gitu loh. Bahkan justru yang lebih berperan, Mang Adun itu bisa sampai di titik sejauh ini, itu yang lebih berperan tuh ya pioner ya. Mang Adun tanpa pioner mah gak ada apa-apanya. Oke, kita langsung gaskan aja di informasi Finetwork SIP kali ini. Yang pertama dari Pinews ini ya, sebetulnya ini udah dari kemarin-kemarin tetap Mang Adun informasikan. 2 fitur baru ditambahkan oleh Vicor Team di halaman obrolan aplikasi ya. 1, bagian yang diarsipkan. Pioner dapat mengarsipkan obrolan, dan obrolan yang diarsipkan akan memiliki bagiannya sendiri. Yang kedua, blokir atau buka blokir pengguna. Pioner sekarang dapat memblokir atau membuka blokir orang lain ya. Ini di pichat. Jadi kita bisa mengarsipkan tuh ya. Kita tahu lah, misalkan contohnya di WhatsApp itu kan, kalau misalkan udah penuh nih chat itu ya, kita arsipkan supaya apa, lebih clean atau bersih ya terlihatnya gitu. Jadi hanya chat terbaru saja yang tampil di antar muka ya gitu. Dan terus ada blokir juga, ini keren ini. Misalkan ada pioners yang ketahuan sama istrinya, wah ini ada mantan suami gua nih, blokir aja lah. Enggak, itu mah canda ya, seperti biasa Mang Adun mah santai aja lah ya. Nggak betah kayaknya kalau misalkan terlalu serius tuh gimana gitu. Terus ini dari Tweetong, apa ini ya, kita bisa baca, terverifikasi Vicor Team terus memperbarui lebih banyak kode untuk Vios development aplikasi. Dan Mang Adun ingat kepada Pak Nadifa ya, itu terima kasih atas klarifikasinya atau meluruskan ya. Mang Adun ada salah tafsir yang Mang Adun kemarin katakan tuh DApps itu developer aplikasi ya, dan ternyata memang setelah Mang Adun cek di Google itu terjemahnya itu atau singkatan dari development aplikasi seperti itu. Thank you, makanya komentarnya Mang Adun izinkan sematkan untuk informasi juga tambahan untuk pioner yang lain ya, karena Mang Adun juga di sini belajar sama-sama. Pioner ingin menjadi miskin tetapi Vicor Team tidak mengizinkannya. Mainnet sudah dekat. Jadi masih ada 22 aplikasi lagi yang tersisa untuk menyelesaikan tujuannya. Kan cantik ya. Jadi di sini Core Team terus ya gitu menambahkan utilitas seperti itu. Kita tahu utilitas butuh 100 ya. Dan itu tidak mudah. Yang ingin Mang Adun pertanyakan itu, semoga ada ke depannya
yaitu deretan semua utilitas ya, 100 utilitas tuh menjelang open mainnet misalkan, supaya Pioneer tahu ya apa saja nih yang memang kalau benar utilitas sudah tercapai sebanyak 100 utilitasnya apa saja ya. Nanti Mang Adun mudah-mudahan ada yang mengupdate gitu loh. Karena kan kita juga pengen tahu ya gitu. Selain dari para pemenang hackathon tuh barangkali ada yang lain juga yang mengintegrasikan Pi gitu kan. Jadi pembayarannya menggunakan Pi, dan di situ Mang Adun penasaran aja sih gitu. Marketplace apa saja atau aplikasi apa saja ya. Nah, tinggal 22 lagi katanya, cukup lumayan ya. Dan terus di informasi SIP atau informasi sekilas informasi Finetbox yang berikutnya ini diterjemahkan ya, kita mungkin bisa baca. Menampilkan satu file dapat diubah PSDK, dan di bawahnya ada kita lihat 2122 ya, itu ada. Oke, kita lanjut. Ini dari Pinews juga, yaitu temuan menarik. Sudahkah Anda mengunjungi situs web Finetbox Trading? Situs web ini memungkinkan Anda untuk melaporkan dan mencari e-wallet yang terkait dengan aktivitas penipuan. Nah, ya selama ini banyak banget pioners yang bertanya ya, udah apa sih namanya, laporkan saja ke core team kalau misalkan ada yang mencurigakan atau apalah. Nah, sekarang bisa ya itu apa, kita melaporkannya. Di sini juga Mang Adun sudah sempat kayaknya menerjemahkan sedikit demi sedikit ya. Di situ kita bisa lihat alamat dompet yang dilaporkan ya kan. Nah, ini dia detail transaksinya menjanjikan fiat katanya. Ya, kami mengonfirmasi bahwa alamat dompet ini itu ya, seperti itulah pokoknya. Terus ini dia daftar laporan terbarunya ya, banyak juga yang melaporkan. Banyak ya yang kejadian seperti itu ya, tetap hati-hati. Terus ini dari Crypto Finetbox katanya agak sedih untuk mengatakan, tapi mainnetnya belum dibuka sejak 14 Maret tahun ini semuanya. Kita hanya punya harapan dalam waktu dekat, yaitu 28 Juni ya. Ya, karena Mang Adun udah sering bilang ya dari awal sudah, core team sekarang lagi mengadakan acara juta pengembang Januari, Februari, Maret ya. Jadi ya sabar sajalah untuk open mainnet. Kalau memang sudah waktunya pasti akan terjadi ya, mau dekat mau jauh pun. Tapi ya kita melihat perkembangan yang sekarang itu ya memang sudah terus berkembang gitu, dan banyak pembaruan dan aplikasi ya. Dan ini apa ini, halaman teknologi ilmu komputer Stanford. Nah, ini yang lama ya, barangkali ada yang belum tahu, tapi di sini Mang Adun bawa lagi karena ada bisa dikatakan bahasa yang menggugah itu. Mang Adun sendiri suka dengan bahasanya, yaitu katanya dari PKT ya, Pai. Orang besar dalam gambar, apakah Anda menemukan dia mati? Semua adalah saudara bersama dengan oven pelatihan yang sama. Tuh ya, kita tahu di 52 perusahaan besar yang tergabung di, bisa dikatakan apa ya, di Stanford lah ya, universitas, dan itu ada Finetbox juga. Dan di sini dikatakan semua adalah saudara bersama dengan oven pelatihan yang sama. Ini Mang Adun sih nggak heran ya. Kenapa Finetbox itu bisa mencapai, kemarin kita tahu investor sebesar 771 juta dolar ya. Ya, karena saudaranya juga banyak. Itu ya. Oke ya, dan ini sebetulnya dari jauh hari, memang sudah hari sebelumnya ya, dari The World juga sudah menginformasikan ada pembaruan di DM ya, seperti itu. Terus kita lanjut di SIP yang berikutnya. Ini ada dari Jackson Verify. Oke, kita terjemahkan dulu. Katanya Metaco kustodian aset digital Swiss yang diakuisisi
oleh rival awal tahun ini bermitra dengan HSBC, dan David Schwartz ya seperti itulah mengatakan HSBC sekarang menjadi mitra strategis rival. Ingat ketika Blackgreenhouse berkata rival telah bermitra dengan sejumlah bank sentral di seluruh dunia. Ada yang sudah kami umumkan, ada pula yang belum kami umumkan. Dan di informasi sebelumnya itu HSBC itu udah menaruh PAI ya. Ini ya kita nggak usah heran karena kita tahu Cina tuh kan anak emasnya VNetwork ya. Anak emasnya Core Team gitu. Jadi udah menaruh PAI, udah siap-siap lah untuk menggunakan PAI kalau memang sudah ada perintah dari Core Team, tinggal menjalankan saja ya HSBC itu ya. Terus kita lanjut. Ini dari P-News ya, beberapa waktu lalu itu Core Team telah menerbitkan kampanye booster di saluran Telegram sebagai cara untuk mendapatkan fitur terbaru Telegram. Maksudnya fitur Telegram baru gitu. Jadi ngeboost lah. Jadi intinya ya ini untuk salah satu daya tarik ya, sehingga ViNetwork itu bisa ada di bagian yang promotion lebih gitu kan, bisa terlihat oleh lebih banyak orang. Itu salah satu daya tarik juga kalau Mang Adun perhatikan seperti itu ya. Itu dan boostnya tuh yaitu di sini ya gitu, di sini. Nah tingkat 1 terbuka, jadi kayak top up gitu ya. Di Telegram. ViNetwork itu Core Team korban juga, jangan salah ya gitu, butuh biaya. Oke, terus ini dari ViNetwork members. Ini ya hati-hati kepada semua pioner, ini scam ya. Kita bisa lihat melalui email ya, melalui email nih itu. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai asal klik. Semua oknum itu betul-betul melakukan berbagai cara untuk mendapatkan PAI, karena mungkin mereka tahu PAI itu berharga. Karena kalau nggak ada harganya ngapain repot-repot ya bikin link-link gaje kayak gitu. Oke, dan ini dari Luan ViNetwork. Terus kita bisa baca, kamu akan menjadi jenius nyata VGS Stellar SDK versi 11.2.0. Kode yang mereka perbarui untuk investor dan layanan investasi meliputi fiat, mata uang kripto, mata uang digital, obligasi saham, sekuritas, dan layanan simpul dan terkait dengan rantai dompet mirip PAI. Pembaruan ini selesai untuk mencocokkan versi baru versi 20.10. Silahkan cek kembali apakah benar proyek ini juga besar dan tidak ada nilainya. Ya bener lah, udah jelas ya investornya banyak gitu, dan ini terus diperbarui ya. Terus ini dari siapa? Pihot News ya. Pihot News itu bilang apa? Kita lihat dulu diterjemahkan. Selamat komunitas PAI, ViNetwork baru saja memperbarui Stellar SDK versi. Nah ini ya satu ya kayak yang tadi ya 11.2.0 secara serempak mendukung versi 20. Nah ini yang nantinya memperbarui Stellar ya, yang artinya tuh mendukung versi 20 yang protokol 20 maksudnya, yang akan kabarnya ya diperbarui oleh Stellar, sehingga SDK versi 11.2.0 ini memungkinkan kita bisa atau ViNetwork bisa mencapai ke versi 20-nya Stellar juga. Itu yang menyebabkan ViNetwork bisa terhubung, maksudnya seperti itu ya. Mulai saat ini jaringan PAI akan mengintegrasikan ekosistem Stellar pada versi Futurenet ya, seperti itu, versi 20 versi produksi gitu katanya ya. Kita tunggu sama-sama saja. Kabar terbarunya sih Stellar sedang menangguhkan ya untuk protokol 20 itu, dan mudah-mudahan bisa cepat diselesaikan ya. Ini dari Bravely, kita bisa baca
membeli, menjual pai, dan melanggar aturan dari dokumen yang ditandatangani, kami tidak dapat menghentikan siapapun untuk melanggar aturan atau menjual pai mereka. Nah ini poin ya, poin penting bahwasanya kita atau core team tidak bisa ya, gitu, tidak bisa untuk menghentikan siapapun yang pengen ngejual, yang pengen beli seperti itu, gitu kan. Tidak, itu hak mereka masing-masing, gitu kan. Terus lagi katanya, tapi kami dapat memperingatkan Anda bahwa ada konsekuensi jika melanggar aturan ini. Jadi jangan heran jika akun pai Anda terkunci selama 100 tahun atau bahkan dihapus seluruhnya suatu saat nanti karena Anda mengira Anda lebih pintar dari orang lain dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ini nggak bosan-bosan mengadunya, khawatirnya kayak misalkan baru-baru tadi bahkan ya itu dari komentar yang kemarin mungkin itu masih ada aja yang nawar pai di komentar ya, video mengadun ya, cuman cepat mengadun hapus ya. Pokoknya kalau misalkan cuman omongan-omongan gaje mah masih mending lah mengadun nggak hapus gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah ada yang nawar painya Pioneer, terus ada lagi tuh yang suka spam itu ya, siapa itu, pokoknya banyak lah yang pengen jual beli pai di video mengadun itu ya. Seperti mengadun pernah tanya sebelumnya kepada Pioneer, banyak yang menyarankan hapus aja Mang, katanya. Iya ya, hapus aja lah. Karena apa? Yaitu pertama merusak pemandangan dan bisa merusak proyek network ya. Oke, seperti itu. Padahal ini udah diingatkan terus loh. Ya silahkan sajalah. Tapi ya konsekuensinya seperti itu. Dibekukan selama 100 tahun, bahkan bisa dihapus seluruhnya. Mampus nggak tuh? Oke, kita lanjut ya. Ini terjemahannya sih sama sih kayaknya ya, yang jual beli seperti itu. Dan kita gaskan ke sip yang berikutnya. Ini dari siapa? Kita bisa lihat dulu. Dari Pioneer Pais ya. Bisa kita lihat semua kebenaran melewati 3 tahap. Pertama, diolok-olok. Kedua, hal ini ditentang dengan keras. Ketiga, hal itu diterima sebagai sesuatu yang terbukti dengan sendirinya. Seperti itu ya, itu kebenaran. Jadi kebenaran itu melewati 3 tahap. Contohnya kayak network gitu kan, itu diolok-olok gitu kan. Dan yang kedua, hal ini ditentang dengan keras bahkan. Ya banyak yang tidak paham itu seolah-olah tuh network diartikan sebagai koin investasi. Seperti itu. Terus yang ketiga baru diterima sebagai sesuatu yang terbukti dengan sendirinya. Itu dari Arthur Schopenhauer ya, salah satu filsuf mungkin biasanya seperti itu, yang punya kata-kata bijak ya. Terus pai tidak akan menggantikan fiat. Nah ini ya kenapa Mengadun bawa ke sini supaya untuk pengetahuan kita semua. Sering Mengadun katakan ya bahwasanya paling juga berdampingan karena proyeknya kan jangka panjang. Kita mustahil totalitas menggunakan pai untuk kehidupan sehari-hari karena kita tahu ya regenerasi kita sebelumnya kayak mama, nenek-nenek itu mustahil bisa menggunakannya. Butuh pelajaran teknologi yang lebih gitu kan, megang HP aja nggak bisa ya kan. Ya itu makanya dikatakan pai tidak akan menggantikan fiat atau apapun, tetapi saya yakin ini akan memulai revolusi. Cryptocurrency akan mengganggu dunia keuangan dan mengembalikan pusat kekuasaan ke tangan manusia masing-masing maksudnya ya. Karena berarti diksi di sini jangan katakan kalau elit global itu bukan manusia ya, ada aja yang bikin Mengadun ketawa itu ya. Ini dari The Simpsons ya. Terus kita bisa lanjut informasi dari siapa lagi? Ini dari Dorisin apa? Kita coba lihat ya. Oh iya betul, dari Dorisin. Apa ini? Lumayan panjang juga. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kadang sesuatu yang berat dibaca atau itu tuh wah ya bakalnya. Oke, Mengadun bawa ke sini, kita bisa baca, gak apa-apa, santai aja sambil ngopi ya.
Friedrich Hayek, seorang ekonom terkenal Inggris yang lahir di Kekaisaran Austro-Hungaria, dianugerahi hadiah Nobel atas karyanya di bidang ekonomi. Hayek adalah pendukung kuat kebijakan liberal di bidang kendali pemerintah atas mata uang di seluruh dunia. Wow. Pada pertengahan tahun 1970-an, ia menerbitkan sebuah buku berjudul Denasionalisasi Mata Uang, di mana ia menyarankan bahwa persaingan adalah sistem moneter terbaik dan mata uang swasta harus menggantikan mata uang yang dikeluarkan pemerintah. Wow. Menurutnya hal ini akan membantu mencegah kontrol terpusat yang berlebihan. Wih, ajib ya. Dari tahun 1970 loh. Gila. Mang Adun juga ini baru baca dan baru dengan seksama bacanya gitu loh. Ini benar-benar banget ya. Kita tahu sudah lahir BRIS ya. Oke, di sini di mana ia menyarankan sekali lagi ya gitu bahwa persaingan adalah sistem moneter terbaik dan mata uang swasta ya. Ingat, mata uang swasta bukan mata uang pemerintah. Ya, contohnya kayak Fairnet itu kan punya sendiri gitu loh, kayak BRIS atau cryptocurrency yang lainnya gitu kan, harus menggantikan mata uang yang dikeluarkan pemerintah. Menurutnya hal ini akan membantu mencegah kontrol terpusat yang berlebihan. Gila, bener banget ya. Tahun 1970-an itu orang sudah ada yang berpikir jauh ke sana ya, karena mungkin beliau itu sudah bisa merasakan ya gitu. Friedrich Hayek ini saat itu udah mulai kacau lah mungkin seperti itu. Makanya kenapa beliau itu sampai dihadiahi atau dianugerahi hadiah Nobel ya, penghargaan atas karyanya di bidang ekonomi. Luar biasa. Oke, kita lanjut di paragrafnya lagi. Solusi Hayek terhadap inflasi yang disebabkan oleh pemerintah dan masalah-masalah terkaitnya adalah dengan memungkinkan penerbitan mata uang swasta yang tidak dapat ditembus untuk bersaing dengan mata uang fiat. Pandangan ini diterbitkan dalam bukunya The Denationalization of Currency beberapa dekade sebelum konsep seperti Bitcoin diusulkan. Saat itu ide verifikasi online pun masih jauh dari jangkauan masyarakat awam. Betul ya, teknologi masih jauh lah. Namun demikian, Hayek percaya bahwa mata uang swasta akan mendorong persaingan sehingga menghasilkan banyak mata uang unggulan yang dapat dipilih masyarakat. Wow. Oke ya, keren ini. Terus kita baca lagi. Meskipun mata uang ini mungkin tidak akan menggantikan mata uang fiat dalam waktu dekat. Oh, ini yang tadi ya, yang ditanya. Berarti yang Dorisin ngejawab, ini jawaban dari Dorisin. Keren banget, beliau tuh senang sejarah ya. Jadi yang tadi The Simpsons itu kan dipertanyakan kepada Dorisin. Nah, ini jawaban Dorisin gitu ternyata. Oke, meskipun mata uang ini mungkin tidak akan menggantikan mata uang fiat dalam waktu dekat, beberapa negara dengan mata uang fiat yang tidak stabil mungkin tertarik untuk menggantinya dengan mata uang swasta. Namun bagi negara-negara dengan mata uang fiat yang kuat dan stabil, hal ini kecil kemungkinannya untuk terjadi. Meskipun demikian, persaingan dan keberadaan finance block dapat mengimbangi banyak kelemahan mata uang fiat. Oleh karena itu, finance block dapat memberikan solusi terhadap masalah keuangan saat ini tanpa mengganti mata uang fiat dalam waktu dekat. Nah ya, betul ya. Jadi kalau misalkan langsung secara totalitas tuh dalam waktu dekat, ya itu mustahil, nggak mungkin, butuh waktu lah seperti itu. Tapi ini akan cukup membantu ya. Jadi ada referensi dari Friedrich Hayek itu, Dorisin mengangkatnya ke sini karena dulu juga beliau sudah mengutarakan bahwasanya dengan keuangan finansial atau uang mata uang secara swasta ya, baru kita tahu kayak Bitcoin, terus BRIS atau apapun itu yang bisa dijadikan mata uang ya,
itu akan mendorong ya, membantu masyarakat sehingga tidak terjadi inflasi yang parah gitu, atau tetap menjadikan moneter terbaik atau sirkulasi keuangan di dalam masyarakat itu tetap stabil seperti itu ya. Oke, Mang Adun paham. Kita belajar bareng-bareng aja di sini ya. Oke, udah selesai. Udah toh, ya sudahlah. Kirain Mang Adun tuh udah masih ada ya. Ntar lah kita lanjut lagi ya. Keasikan ini sampai nggak ngeh kalau misalkan udah kelar. Oke Buaners, thank you ya. Ini kita masuk di sisi C++ ya. Sekilas informasi Pi Network dari Mang Adun sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi informasi Pi Network di informasi yang akan datang ya. Mungkin ini malam kan, jam berapa ini? 20 jam 9-an ya. Mau diupload sekarang apa besok pagi? Nah, tapi bersegera di dalam kebaikan itu lebih baik ya. Jadi Mang Adun upload malam ini juga. Oke, thank you sekali lagi buat semua yang stay selalu di channel Mang Adun. Terima kasih atas supportnya, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas bantuannya. Yang kalau Mang Adun ada salah pembahasan, ada salah ucap atau apa, sudah berkenan mengklarifikasi. Thank you buat semuanya lah pokoknya ya. Mang Adun kita sama-sama saling mendoakannya, tetap dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya, sehat lahir batinnya juga, dan berkah ya dalam setiap urusannya. Oke, amin, Allahumma amin ya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi Pi Network yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.